Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Sudirman Somari MA selaku dosen pembimbing mata kuliah muatan lokal. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan kesehatan untuk mengikuti mata kuliah muatan lokal. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian kebudayaan. Yang pertama, pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, dan pakaian. Budaya juga merupakan suatu pola hidup yang menyeluruh. Budaya bersifat abstrak, kompleks, dan luas. Indonesia memiliki suku bangsa dengan memiliki perbedaan-perbedaan kebudayaan. Menurut Guilford Geertz, di Indonesia memiliki 300 suku bangsa dan 250 kurang lebih menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem kekerabatan yang akan disampaikan oleh Ari Hardiansyah. Kepada Hari, kami persilakan. Masyarakat adat Melayu Riau menganut sistem keberatan bilateral dan dalam segi pewarisan pasukan mengikuti ayah. Namun ada sebagian kecil dari daerah Riau yang pasukannya mengikuti ibu, seperti halnya yang berlaku pada provinsi tetangga Sumatera Barat dan adat istiadat Minangkabau. Sistem perkawinan dalam budaya Melayu Riau. 1. Proses perkawinan. A. Merasik atau meninjau, yaitu proses di mana salah satu keluarga atau seorang diutus oleh pihak calon pengantin pria untuk meneliti atau mencari informasi mengenai salah satu keluarga lain yang mempunyai anak gadis. B. Merasi. Kegiatan merasi untuk saat ini jarang dilakukan oleh masyarakat Melayu, karena pada arti sebenarnya merasi adalah kegiatan beramal atau menilik keserasian antara kedua calon pasangan yang dijodohkan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seorang perantara, seorang ahli yang sudah biasa bertugas melakukan proses perjodohan. C. Meminang. Meminang dalam istilah Melayu sama dengan melamar. Acara ini diselenggarakan pada hari yang telah disepakati bersama setelah melalui penentuan hari baik menurut perhitungan adat serta orang tua. D. Berinai. Biasanya berlangsung pada suatu hari atau satu malam sebelum acara akad nikah. Melalui serangkaian adat, calon pengantin wanita didudukkan di depan pelaminan. E. Menikah. Pada hari yang telah ditentukan, calon mempelai pria diantar oleh rombongan keluarga menuju ke tempat kediaman calon pengantin wanita. F. Bersanding. Upacara ini dilaksanakan setelah resmi akad nikah. Prosesi bersanding merupakan acara resmi bagi kedua pengantin akan duduk di atas pelaminan yang sudah dipersiapkan. G. Tepuk tepung tawar. Ritual adat ini merupakan ungkapan rasa syukur dan pemberian doa harapan kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh para sesepuh keluarga dan tokoh adat. H. Makan nasi hadap-hadapan. Upacara ini dilakukan hidangan yang disajikan untuk upacara ini dibuat dalam kemasan seindah mungkin. Yang boleh menyantap hidangan ini selain kedua mempelai adalah kedua keluarga terdekat dan orang-orang yang dihormati. I. Berdimbar atau mandi taman. Seusai acara bersanding, keesokan harinya diadakan acara mandi berdimbar. Sistem pembagian warisan dalam budaya Melayu. Adat Melayu menegaskan bahwa orang Melayu menetapkan identitasnya dengan 3 pokok, yaitu yang pertama berbahasa Melayu, yang kedua beradat istiadat Melayu, dan yang ketiga beragama Islam. Dari ungkapan ketiga di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa sistem pembagian warisan dalam suku Melayu ialah berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana diutarakan di atas sebelumnya bahwa budaya Melayu sangat menjunjung tinggi agama Islam, maka dari itu sistem pembagian warisan didasari oleh hukum-hukum yang terdapat di dalam ajaran Islam.
kasih kepada Elvia yang telah membacakan materi sebelumnya. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau masih digunakan secara lisan maupun tulisan, baik dengan aksara Latin maupun aksara Arab Melayu. Tradisi tulis juga telah menghasilkan naskah yang kaya, baik yang bersifat sastra maupun non-sastra, yang merupakan dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan. F. Pantang larang dalam budaya Melayu. Pantang larang orang Melayu tradisional merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan adalah bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. 1. Pantang larang wanita hamil. Dilarang bergaduh dengan ibu mertua, dikhawatirkan mengalami kesulitan ketika melahirkan anak. 2. Dilarang makan sotong, dikhawatirkan menghadapi masalah ketika bersalin, anak mungkin tercurut tali pusatnya. 3. Dilarang mencerca atau melihat sesuatu yang ganjil, dikhawatirkan akan kenan. 2. Pantang larang ke atas lelaki. Yang pertama, dilarang bersiul dalam rumah, nanti ular masuk. 2. Dilarang mengintai orang mandi, nanti mata ketumbit. 3. Dilarang ketawa waktu maghrib, nanti datang antum. 3. Pantang larang bayi. Bayi tak boleh ditegur ketika badan gemuk, cuman katakan semangat karena ditakuti menjadi kurus. Dilarang mencicit mulutnya, nanti tiada selera makan. Kain lampin tak boleh direndam, nanti kembung perut. 4. Pantang larang ketika makan. Makan pisang kembar akan beranak kembar. Makan sisa anak, anak akan degil. Makan dalam pinggan sumbing, anak dapat bibir sumbing. 5. Pantang larang ke atas perempuan. Dilarang menyanyi di dapur, nanti kawin orang tua. Dilarang bangun lewat, nanti sukar mendapat jodoh. Dilarang bercakap dalam tandas, nanti mata ketumbit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sari. Terima kasih kepada Deswita. Selanjutnya materi mengenai generasi muda menanggapi kebudayaan Melayu. Generasi muda adalah generasi yang diharapkan. Kalau boleh dikatakan secara gamblang atau terbuka, sebagian generasi muda mencintai kebudayaannya dan sebagian lagi acuh terhadap perkembangan kebudayaannya sendiri. Ungkapan di atas sebenarnya mencerminkan atau menggambarkan bagaimana seharusnya sikap seseorang terhadap diri dan lingkungannya termasuk budaya. Sebagian generasi penerus mereka berkewajiban setidaknya mengenali dan memahami kebudayaannya masing-masing, terutama generasi muda Melayu Riau. Materi selanjutnya mengenai generasi muda mempertahankan budaya Melayu. Perubahan bukan dimulai dari massa, tetapi dimulai dari segelintir orang atau beberapa orang, yaitu anak-anak muda yang menanamkan dirinya sebagai agent of change atau agen perubahan. Mungkin ungkapan di atas cukup sesuai dengan diutarakannya kepada generasi muda sekarang, bahwasanya di zaman sekarang, sebagian orang melupakan jati dirinya sebagai seseorang yang berbudaya. Maksudnya, pengaruh budaya asing atau masuknya pergaulan budaya asing dari luar tanpa adanya proses filter yang baik mengakibatkan sebagian orang lupa akan kebudayaan sendiri. Hal itu merupakan salah satu faktor mengapa kebudayaan asli sulit untuk dipertahankan.